Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 2. Jadi untuk hari ini, kelompok 2 itu akan menerangkan tentang fluida. Nah, penerangan fluida sendiri akan diterangkan oleh para pemateri berikut ini. Jadi semuanya sekarang saya serahkan kepada pemateri. Monggo pemateri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang fluida. Fluida yaitu suatu zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Karena kedua zat tersebut mempunyai sifat yang dapat mengalir berdasarkan pergerakannya. Fluida terbagi menjadi fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida yaitu suatu himpunan dari fase benda termasuk cairan gas, plasma, dan padat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir atau maupun kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan oleh teman saya. Baik, saya akan menerangkan tentang jadi di dalam fluida statis itu ada beberapa tekanan, yaitu tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik itu adalah fluida statis. Fluida statis memberikan tekanan ke segala arah pada suatu titik. Tekanan ini sebanding dengan kedalaman dan kerapatan. Nah, yang kedua ini ada rumus tekanan. Rumusnya itu tekanan itu dengan kode P sama dengan kerapatan P kali percepatan gravitasi kode G X kedalaman H. Selanjutnya yaitu ada prinsip Archimedes. Yang pertama ada gaya apung. Setiap benda yang terendam dalam fluida akan mengalami gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Yang kedua ada apung atau tenggelam. Jika gaya apung lebih besar dari berat benda, benda akan mengapung. Sebaliknya, jika berat benda lebih besar, benda akan tenggelam. Yang ketiga ada aplikasi. Prinsip Archimedes memiliki aplikasi luas seperti desain kapal, balon udara, dan alat pengukur kerapatan. Next. Selanjutnya ada hukum Pascal. Untuk hukum Pascal sendiri yaitu salah satu prinsip dasar dalam ilmu fisika yang menjelaskan bagaimana tekanan cairan didistribusikan merata ke segala arah dalam cairan yang diam. Yang pertama ada transmisi tekanan. Tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan ditransmisikan secara merata ke semua titik dalam fluida itu. Jadi, transmisi tekanan ini proses di mana tekanan yang diberikan pada suatu titik dalam cairan atau gas diteruskan secara merata ke seluruh bagian cairan, gas, atau cairan tersebut. Yang kedua, penerapan. Hukum Pascal mendasari sistem hidrolik seperti rem mobil, dongkrak hidrolik, dan lift hidrolik. Untuk sistem rem hidrolik, contohnya pada kendaraan. Untuk lift hidrolik ini biasanya digunakan cairan yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Next.
fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cairan. Contoh penerapan cairan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti air minum. Cairan paling penting bagi tubuh manusia. Yang kedua ada darah. Darah adalah cairan yang bertugas mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada air. Air adalah fluida yang paling umum kita temui. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai aktivitas lainnya. Dan yang keempat ada minyak. Minyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pelumas, dan bahan baku industri. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2. Sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Saya Oh, yang mau mau bertanya. Kenapa kapal yang terbuat dari besi itu bisa terapung di atas air? Padahal besi itu kan berat dan biasanya tenggelam kalau dimasukkan ke dalam air. Apakah ini ada hubungannya dengan sifat fluida? Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan tadi. Mungkin dari materi ada bisa yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Mbak Anindita tadi? Monggo biar nggak lama-lama, Mbak Dia Yursita, silakan dijawab. Pertanyaannya, mengapa kapal itu dapat terapung? Karena di dalam kapal itu terdapat lambung kapal yang diisi oleh udara, sehingga membuat kapal dapat terapung. Nah, sebenarnya massa jenis kapal itu bukan sepenuhnya besi, karena di dalam kapal itu juga diisi oleh udara, sehingga persentase massa jenisnya itu rata-rata antara besi dan udara. Karena banyaknya massa sejenis udara dibandingkan dengan air, sehingga kapalnya dapat mengapung. Seperti itu. Baik, itulah jawaban dari Mbak Dia Yursita. Apakah disanggah atau sudah dapat diterima oleh Mbak Anindita? Sudah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Monggo. Ya, Pak Hasanah, silakan bertanya. ya sebentar. Bentar ya. Sudah pertanyaannya? Apa saja konsep fisika yang berkaitan dengan cairan? Oh, jadi itu aja pertanyaannya ya. Monggo pemateri Ya. bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Rifatul Hasanah. Mungkin siapa yang akan menjawab dari pertanyaan tersebut? Mohon diulang lagi. Mas Maulana mau Ya. menjawab ya? Mohon diulang lagi, Mbak. Ya. Monggo pertanyaannya Apa diulang saja? Maulana. Apa saja konsep fisika yang berkaitan dengan cairan? Monggo Mas Maulana, apakah bisa ditangkap pertanyaan dari Mbak Rifatul Hasanah? Siap. Izin mau menjawab. Iya, Mbak Dia, ayo kenapa? Izin mau menjawab.
Ya, silakan. Jadi pertanyaan. Nah, Apa saja konsep fisika yang berkaitan dengan cairan? Iya. Yang pertama ada hukum Archimedes. Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan. Yang kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dan yang ketiga ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini pada aliran fluida ideal. Semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Bagaimana dengan jawabannya? Sampun. apakah bisa ditangkap jawaban dari Mbak Dian Cinta? Apakah mau menyanggah? Tidak paham. Ya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami dan juga sesi tanya jawab dari kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator pamit undur diri untuk mewakili seluruh peserta atau pemateri di kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.